wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ucapan tahmid dan tasyakur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Hadirin yang berbahagia, jika kita bicara tentang pendidikan nasional, bayangkan kita langsung tertuju kepada Bapak Guru Pendidikan 1, yaitu Bapak almarhum Dr. Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah pendobrak bagi kejahilan dan kebodohan menuju ke zaman yang terang benderang. Jika kita ingat akan tokoh pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara, pastinya kita juga ingat akan konsep-konsep bagi seorang pemimpin bagi rakyat bawahannya. Menurut beliau, konsep-konsep dan dasar tersebut adalah sebagai berikut. Yang ke-1, Engarso Sung Tulodo. Yang kedua, Engat Madjo Mangunkarso. Dan yang ketiga, Tutpuri Handayani. Maksud dari Engarso Sung Tulodo yaitu seorang pemimpin hendaknya harus bisa mencontohi sikap dan perilaku bagi rakyat bawahannya. Dan di dalam istilah Al-Quran adalah uswatun hasanatun. Dan yang dapat dijadikan tauladan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, Eng Madjo Mangunkarso, yaitu seorang pemimpin hendaknya harus bisa menimbulkan semangat berkarya dan bekerja bagi rakyat bawahannya ataupun yang diasuhnya. Bukan malah sebaliknya, seorang pemimpin malah menjadi penggembos atau penggendor bagi semangat rakyat bawahannya. Nauzubillah, nauzubillah min zalik. Dan adapun yang ketiga, yaitu Tutpuri Handayani. Maksudnya, seorang pemimpin harus bisa mendorong rakyat bawahannya maju ke depan dan berani bertanggung jawab atas segala yang diperbuatnya. Hadirin yang berbahagia, pendidikan bagi suatu bangsa adalah suatu hal yang mendasar, karena pendidikan adalah menyangkut kualitas suatu bangsa. Sebab dengan pendidikan berarti suatu bangsa telah menyiapkan kader-kader atau generasi-generasi penerus bangsa yang mampu meneruskan cita-cita bangsa yang telah dirintis oleh bapak-bapak pendahulu kita berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar 45. Jika kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, di sana dijelaskan bahwa pemerintah negara Indonesia berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu pula pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1. Di situ berbunyi, rakyat Indonesia berhak mendapatkan pengajaran. Hadirin yang berbahagia, dengan pendidikan manusia bisa membedakan mana yang dapat mendatangkan manfaat dan mana yang dapat mendatangkan madharat. Dan dengan pendidikan pula manusia bisa membedakan mana kejahilan dan kebodohan dan mana pula yang alim dan pandai. Dan dengan pendidikan pula manusia bisa berada di derajat yang tinggi atau ditinggikannya derajat oleh Tuhan. Perhatikan firman Allah yang insya Allah ada kaitannya dengan pendidikan atau ilmu.
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fansudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma daraja. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Hadirin berbahagia serta dewan juri yang saya hormati. Cukup sekian pidato singkat yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Eni Sagita di Kemplang Telo, Cekal Semanten, Atar Kaula, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami panggil nomor peserta 30 atas nama Evi Alfiana Nuraini. Kepadanya yang terhormat, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, hadirin-hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah tema, pentingnya akhlakul karimah dalam mewujudkan generasi yang sehat dan berkarakter. Hadirin yang berbahagia, baru-baru ini ada sebuah penelitian yang unik tentang gejala remaja saat ini. Ternyata kebanyakan mereka bilang kalau rambutnya tidak dicat sampai kelihatan pucat, katanya sih tidak hebat. Kalau tidak minum minuman keras sampai lemas, katanya sih kurang puas. Yang lebih parah lagi, kalau tidak pakai rok mini atau bikini, katanya sih sok suci. Masya Allah, naudzubillah, summa naudzubillah. Inikah karakter pemuda-pemudi bangsa kita saat ini? Kita sudah menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri bahwa negara kita sudah hancur, rasa malu sudah layu, rasa kasih sayang sudah hilang, perampokan, pembunuhan terjadi di mana-mana, dan praktek KKN seakan bukan barang tabu lagi. Negara yang dulu beradab kini berangsur menjadi biadab. Betul enggak para hadirin? Mereka sudah latah dengan budaya-budaya barat yang belum tentu akan membawa maslahat, tetapi justru sebaliknya akan membawa masalah, baik masalah bagi bangsa maupun masalah bagi agama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, pertama, bagaimanakah nasib bangsa kita ini nanti? Haruskah bangsa dan negara yang kita cintai cepat mati suri? Pertanyaan kedua, bagaimanakah dengan pedoman agama yang selama ini kita junjung tinggi dan kita taati? Haruskah bangsa dan negara yang kita cintai cepat mati suri? Pertanyaan ketiga, dan akankah generasi muda kita terus terlena oleh khayalan dan mimpi-mimpinya? Jawabnya, tentu tidak. Sekali lagi tidak dan tidak. Agar Indonesia tidak boleh mati, kita ingin Indonesia tetap hidup dan jaya selamanya. Agama harus menjadi tuntunan, bukan menjadi tontonan. Kita harus menyelamatkan generasi muda kita. Betul? Hadirin yang berbahagia, marilah kita rapatkan barisan demi masa depan bangsa, negara, dan agama kita. Ingat, sebuah
lagi. Bila ada perkataan yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil nomor peserta 31 atas nama Ahmad Husna Kusuma. Kepadanya diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi afdala bani Adam bil ilmi wal amali fi sairil alam. Amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, segenap dewan guru dan dewan juri, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Tinggi, Allah yang telah meninggikan derajat insan dengan ilmu dan pekerti. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah juga pada warganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya menyampaikan pidato yang berjudul Kewajiban Mencari Ilmu. Hadirin yang berbahagia, dahulu kala Nabiullah Sulaiman alaihissalam pernah tawari Allah 3 hal. Hai Sulaiman, kata Allah, kamu hendak memilih mana antara ilmu, harta, dan kekuasaan? Ternyata Nabi Sulaiman tidak memilih harta ataupun kekuasaan. Akan tetapi yang dipilih oleh Nabi Sulaiman adalah ilmu. Para hadirin, saya mau bertanya, kenapa Nabi Sulaiman memilih ilmu? Ada yang tahu? Ternyata ada satu rahasia besar bagi kita para pelajar. Apakah itu? Karena dengan ilmu Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan dan kerajaan yang megah, harta melimpah, perabotannya mewah-mewah, sampai istrinya pun cantik solehah. Masya Allah. Hadirin, kisah tadi menggambarkan bahwa betapa pentingnya ilmu. Karena dengan ilmu kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Tanpa ilmu kita akan jadi orang sesat, jahat, bahkan marah sampai masuk liang lahat. Na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pantas kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaklah dia memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah dia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka hendaklah dia memiliki ilmu. Luar biasa, hadirin, betapa mulia dan utamanya orang mencari ilmu. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada teman-teman semua, siapa yang mau jadi orang sukses, kaya raya, dan bisa masuk surga? Pasti semuanya pengen kan? Maka caranya cuma satu. Mari kita sama-sama semangat mencari ilmu, di sekolah dan di rumah. Karena Allah senantiasa akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Seperti firman-Nya dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
orang-orang yang berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita diberi semangat untuk terus rajin mencari ilmu, baik sekolah, di rumah, dan dimanapun juga. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi semangat untuk terus rajin mencari ilmu, baik sekolah, di rumah, dan dimanapun juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum itu saya mau memberi satu pantun. Mengkudu basmaka, era ilmu pasti bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil nomor peserta 32 atas nama Bima Ari Sahulatu Andi. Padanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para alim ulama, khususnya dewan juri yang saya hormati, bapak ibu guru yang saya hormati, teman-temanku yang saya sayangi, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat bertemu di sini dalam keadaan sehat. Amin. Kedua kalinya, sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang terang, yaitu agama Islam. Dewan juri yang saya hormati serta teman-temanku yang saya sayangi, ayo kita bersyukur kepada Allah, ayo kita berselawat kepada Rasulullah, dan ayo kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Teman-temanku, maukah kalian masuk surga? Ayo, mau tidak? Jika mau, begini caranya. Peluk tangan kedua orang tua kita selanjutnya ucapkan Assalamualaikum ya abi ya umi. Assalamualaikum ya abi ya umi. Salam indah ku persembahkan dari Allah yang penyayang. Salam indah ku persembahkan dari Allah yang penyayang. Teman-temanku yang tersayang, memberi salam dan doa kepada kedua orang tua itu merupakan salah satu contoh adab yang baik terhadap orang tua. Ada contoh lagi teman-temanku, kita harus rajin mengaji agar menjadi anak yang soleh. Ke sekolah tidak malas lagi, itu akan membuat hati orang tua kita bahagia. Nah, membahagiakan orang tua adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridhonya. Teman-temanku, coba dengarkan, ikutilah dan bertepuk tanganlah. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes. Nah, membahagiakan orang tua adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridhonya. Apabila orang tua memerintahkan kita untuk membelikan sesuatu, maka hendaklah kita tidak boleh menolak
dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan baik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dewan juri yang saya hormati serta teman-temanku yang saya sayangi, mengucapkan kata "ah" kepada orang tua tidak diperbolehkan oleh agama, apalagi mengucapkan kata-kata kasar seperti marah-marah, membentak, dan sebagainya. Terus apabila kita hendak pergi sekolah, maka kita harus ingat untuk bersalaman terlebih dahulu. Jangan hanya minta uang jajan, lantas kita pergi begitu saja. Itu contoh kecilnya. Apabila kita bisa menghormati orang tua, sudah termasuk anak yang soleh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pidato dari saya bermanfaat bagi kita semua. Ikan lohan, ikan gurami banyak terdapat di danau Langsa. Mohon maaf atas segala kesalahan kami dan kebenaran dari Yang Esa. Wallahu muwaffiq ila aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil nomor peserta 33 atas nama Karisma Agustina. Kepadanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat kepada Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah tema, pentingnya Akhlakul Karimah. Hal ini berdasarkan apa yang selama ini saya lihat
Saking asiknya, sholat pun terlupakan, Jumatan pun terabaikan. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh sebab itu, marilah kita wujudkan generasi muda yang cerdas, sehat, berkarakter, serta berakhlakul karimah dengan 3 cara. Pertama, tingkatkan takwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larang-larangannya. Yang kedua, bergaulah dengan teman yang berakhlakul karimah. Dan yang ketiga, tingkatkan takwa kepada Allah, berusahalah dalam mencari ilmu dengan disertai banyak berdoa. Insya Allah, Allah akan menentukan hasil akhirnya. Dan jangan mudah putus asa. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan dari pertemuan kita kali ini adalah betapapun pintarnya seseorang tanpa disertai akhlakul karimah akan sia-sia belaka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil nomor peserta 34 atas nama Inayatul Maula. Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Sebagai seorang muslim, kita wajib berbakti kepada kedua ibu bapak. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ba'is sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ayat tadi memerintahkan kepada kita agar senantiasa menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Cobalah kita itu jasa kedua orang tua kita. Tentu tidak akan mampu menghitungnya, karena jasa mereka sangat besar tiada terkira. Saat hamil, ibu selalu dalam kepayahan karena mengandung kita. Sementara bapak bekerja siang dan malam untuk kelahiran kita. Begitu pula saat lahir, mereka pun mencurahkan segala perhatian kepada kita. Subhanallah, betapa mulia jasa kedua orang tua kita. Suatu hari, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapakah yang patut memperoleh penghormatan terbaik dariku, wahai Nabi? Ibumu, jawab Nabi singkat. Lalu siapa lagi? Sahabat itu kembali bertanya. Ibumu. Nabi tetap memberi jawaban yang sama. Lalu
siapa? Sahabat itu terus bertanya. Ibumu. Lagi-lagi Nabi memberi jawaban yang sama hingga 3 kali. Lalu siapa wahai Nabi? Ayahmu. Karena itulah barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, niscaya Allah akan menurunkan siksa dan neraka balasannya. Dan barang siapa yang berbakti kepada keduanya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, sebagai generasi saleh dan salihah, marilah kita berbakti kepada keduanya dan senantiasa berdoa untuk mereka. Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan orang tuaku, sayangilah keduanya bagaikan mengasuh semasa kecilku. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Jalan-jalan ke Pulau Bali, Bali itu banyak salahnya. Kalau ada kata yang tak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil nomor peserta 35 atas nama Rohana Juliati. Kepadanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Sebagai seorang muslim, kita wajib berbakti kepada ibu bapak sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ayat tadi memerintahkan kepada kita agar senantiasa menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Cobalah kita hitung jasa kedua orang tua kita, tentu tidak akan mampu menghitungnya, karena jasa mereka sangat besar tiada terkira. Saat hamil, ibu selalu dalam kepayahan karena mengandung kita, sementara bapak bekerja siang dan malam untuk kelahiran kita. Begitu pula saat lahir, mereka pun mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada kita. Bahkan sampai sekarang kasih sayangnya tiada terkira. Subhanallah, suatu hari ada sahabat yang ingin bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapakah yang patut memperoleh penghormatan terbaik dariku, wahai Nabi? Ibumu, jawab Nabi singkat. Lalu siapa lagi? Sahabat kembali bertanya. Ibumu. Nabi tetap memberi jawaban yang sama. Lalu siapa? Sahabat terus bertanya. Ibumu. Lagi-lagi Nabi memberi jawaban yang sama hingga 3 kali. Lalu siapa? Wahai Nabi, ayahmu. Karena itulah, barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, niscaya Allah akan menurunkan siksa dan neraka balasannya. Dan barang siapa yang berbakti
kepada keduanya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, sebagai generasi soleh dan solihah, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua dan senantiasa berdoa untuk mereka. Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku dikala aku masih kecil. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Jalan-jalan ke Pulau Bali, Bali itu banyak salahnya. Kalau ada kata yang tak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penampilan dari peserta yang ke-35 sekaligus penutup acara pada siang hari ini.